Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini tanggal 2 April 2023, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita pada hari Minggu ini. Biar kita mau beribadah kepada Tuhan, mari setiap kita, mari beribadah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus, sebab Yesus yang menjadikan kita. Yesus yang sudah pelihara kita. Yesus yang masih percaya kepada kita, mempercayakan kesetiaan kepada kita, supaya kita mari setia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 100 yang selalu menjadi kegemaran saya dalam Alkitab ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya, kawanan domba kembaran. Mari kita mau datang kepada Yesus, beribadah kepada Tuhan, memuji akan Tuhan, dan setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian, pimpinlah aku ya Yesus, sebab di luar Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Selagi Tuhan berikan kehidupan buat kita, mari kita jaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita lakukan apa yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pimpinlah aku ya Yesus, amin, haleluya, di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh, amin, haleluya, agar ku tak sesat di jalan, amin, haleluya. Pimpinlah aku ya Yesus, amin, haleluya, di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Pimpinlah aku ya Tuhan, amin, haleluya, sampai aku masuk ke surga, amin, haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh, amin, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh, akan gagal total, haleluya. Pimpinlah aku ya Yesus. Dalam Mazmur 139 ayat 23, 24 demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, dan ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menuntunku, dengan Yesus menopangku, bukan selamat, amin, haleluya. Bersama dengan Yesus di sisiku, bersama dengan Yesus memimpinku, bersama dengan Yesus menopangku, ku masuk surga, amin, haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, bersama Yesus memegangku, ku akan berhasil selamat damai. Dengan Yesus pegang hidupku, dengan Yesus ku akan tampil lebih dari pemenang bersama Yesus. Dahsyat dan ajaib, amin, haleluya. Ya
mula Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Amin, haleluya. Pimpinlah aku ya Tuhan Yesus, sampai aku nanti masuk ke surga. Amin, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, di luar Yesus ku akan gagal. Tanpa Yesus ku tidak mampu, ku tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus sudah berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama Yesus ku akan selamat. Amin, haleluya. Dengan Yesus ku sukacita, bersama Yesus aku damai sejahtera. Bersama Yesus aku akan selamat, akan tampil lebih dari pemenang bersama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah hidupku Tuhan Yesus. Tuntunlah hidupku sampai aku masuk surga. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Sucikanlah mulutku sementara kami membaca firman-Mu. Roh Kudus yang tuntun hidup kami, berfirman ya Bapa. Terima kasih. Kami percaya Kau hadir memberkati kami pagi yang indah. Biar semua anak-Mu beribadah kepada Tuhan minggu pagi ini semua diberkati. Kami alami mujizat Tuhan, kami alami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini tanggal 2 April 2023. Bersyukur minggu ini minggu yang pertama di bulan April. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita selama di bulan yang keempat ya. Memasuki tahun yang baru. Ini karena anugerah Tuhan. Bersama Yesus kita selamat. Di luar Yesus kita gagal. Di luar Yesus kita akan menghadapi jalan buntu. Di luar Yesus kita menghadapi jalan yang sesat. Tapi Tuhan Yesus sangat baik. Senantiasa menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Disegarkan jiwa kita oleh kuasa firman Tuhan. Malaikat itu mari jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Minta sama Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan tadi saya baca dalam Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Di jalan yang kekal hanya di dalam Dia Yesus Kristus Bapa kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca renungan firman Tuhan Amsal Sulaiman pasal 28. Puji Tuhan rutin Bapak Ibu ya. Kita terima kasih kepada Tuhan kemarin kita baca ya. Tadi malam Amsal Sulaiman pasal 27, sekarang 28. Terus sampai nanti selesai ya. Kita mau setia sama Tuhan. Jadi kita anak Tuhan yang rajin, anak yang tekun setia, cintakan firman Tuhan.
Sehingga hidup kita, karakter kita, perilaku kita dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Saya mau baca dengan tema firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Saya mau baca Amsal Sulaiman pasal 28, demikian firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Amin. Ini jelas firman Tuhan. Orang fasik lari, hidupnya tidak tenang. Karena orang fasik tidak ada penyertaan Tuhan. Orang fasik hanya dipimpin oleh setan dan diri sendiri. Keegoisiannya, kesombongannya, kekuatannya. Kata firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuk kepada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Itu orang fasik. Tidak pernah tenang orang fasik dalam hidupnya. Tapi orang benar merasa aman. Karena apa? Karena orang benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada tangan Tuhan akan menyertai. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya. Tapi karena orang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Amin. Mari kita menjadi orang bijak. Karena orang berbijak berpatokan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan selalu memiliki pengertian dan pengetahuan akan kebenaran Tuhan. Orang miskin yang menindas orang-orang lemah adalah seperti hujan deras, seperti tidak memberi makanan, ya. Ada juga orang miskin, ya, sudah miskin menindas orang lemah, ya. Banyak itu, inilah kejahatan manusia, ya. Itu seperti perampok, pencuri, segala macam itu, ya. Ya, itu hidup yang sudah miskin, ya, masih menjadi perampok, masih menindas orang-orang lemah. Hancur itu seperti orang fasik juga sama. Tapi bagi kita, mari kita puji Tuhan, baca firman Allah di Amsal Sulaiman ini. Supaya kita lihat keadaan dunia yang semakin kacau balau. Dunia orang fasik, dunia orang rejat, dunia orang bebal, dunia orang bodoh. Ikuti kedagingannya. Tapi bagi kita ikuti firman Tuhan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik. Tetapi orang berpegang pada hukum menentangnya. Orang fasik itu tidak berpatokan pada hukum. Selalu menentang hukum. Makanya dia selalu terperosok menuju kepada kebinasaan. Ya. Orang jahat tidak mengerti keadilan. Tapi orang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Amin. Karena orang mencari Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka Tuhan akan membentuk langkah hidupnya. Arah langkah hidupnya senantiasa di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga orang yang dipimpin Tuhan adalah orang yang bijak, berakal budi. Karena ada hikmat Tuhan, Roh Kudus, dan firman Allah. Sebagai tolak ukur dalam setiap langkah hidup orang-orang takut akan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang berliku-liku jalannya sekalipun ya kaya. Banyak orang kaya karena korupsi, orang kaya karena perbuatan tidak benar, ya. Tapi marilah kita, yang penting di sini hati yang diisi dengan firman Tuhan. Kalau hati kita di sini firman Tuhan, Yesus yang utama, maka hidup kita pasti diberkati. Nah, tidak usah takut, ya, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tapi orang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Ya, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang lemah. Orang dunia banyak orang pakai riba, saudara, ya. Ya, rentenir, ya, itu tidak baik, ya. Itu itu dosa sama Tuhan, bersalah, tidak dibenarkan, ya. Tapi mari kita belajar untuk berbagi kasih. Banyak memberi berkat. Kita diberkati untuk memberi berkat. Bukan untuk menindas orang. Bukan untuk menjadi rentenir. Tapi mari kita menjadi berkat. Hidup ini harus menjadi berkat. Menjadi garam, menjadi terang. Pantesan orang Kristen banyak hidupnya menjadi batu sandungan. Karena hidupnya hanya memikirkan masalah dunia. Egoisnya. Hanya memikirkan diri sendiri. Tidak hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saya percaya setiap Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Mendengarkan firman Tuhan. Komit kita menjadi pelaku firman. Hidup kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Siapa yang memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi jelas, ya, orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti doanya, ya, doa orang fasik, ya. Dan saya yakin dia tidak ada doa itu. Orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Karena hidupnya selalu main-main dengan dosa. Dan seandainya dia berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak bisa kabulkan. Karena apa? Masalah doa orang jahat. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 7:16, doa tidak dijawab sama Tuhan. Coba nih saya mau baca. Biarpun
Ya, dia berdoa teriak-teriak, tapi kalau hidupnya tidak benar sama Tuhan, hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, ini Yesus dia yang bicara. Yeremia 7 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Yeremia 7 ayat 16. Tetapi engkau jangan berdoa untuk bangsa ini. Jangan sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan jangan desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Doa orang fasik, doa orang tidak benar, doa orang yang selalu melanggar hukum, yang hidupnya penuh dengan dosa-dosa. Silakan dia doa, tapi doanya mental, saudara, ya tidak dijawab sama Tuhan. Karena apa? Hidupnya tidak ada pertobatan, percuma. Dia selalu mengkhianati Tuhan. Hidupnya tidak pernah berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Amin. Marilah menjadi orang yang tidak bercela. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5:23. Supaya tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah pada waktu kedatangan Tuhan. Kita terpelihara sempurna asal kita ada selalu di dalam firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu bersama saya, mari pagi malam, jangan berikan celah bagi dunia. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Jangan berikan kesempatan kepada egoisan kita. Senantiasa berikan hatiku kesempatan untuk firman Tuhan. Sehingga hari-hari kita senantiasa dipenuhi dengan firman Tuhan. Orang kaya menganggap diri bijak, tapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tapi jika orang fasik mendapat kekuasaan. Orang menyembunyikan diri. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Amin. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, sebaiknya kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 1:9. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, dia setia dan adil. Tapi jangan ditutup-tutupi, saudara. 1 Yohanes 1:9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jangan pernah menyembunyikan dosa di depan Tuhan. Ya, dia itu Ahan bin Karmi, ya, salah satu suku bangsa Israel. Dia menyembunyikan dosa, hanya ada hukuman Tuhan. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Kalah dalam peperangan. Apapun kalah karena ada dosa tersembunyi. Tidak ada berkat bagi dosa tersembunyi. Tapi bagi orang yang selalu minta ampun sama Tuhan dan bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka di ayat yang terakhir 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Marilah, melalui firman Tuhan kita mau takut akan Tuhan. Tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadilah orang yang lemah lembut. Terimalah firman Tuhan. Siap dibentuk oleh firman Allah. Sehingga kita memiliki karakter Kristus. Dan memiliki sifat rendah hati. Mau dibentuk, mau diproses sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Dan hidup kita diberkati sama Tuhan. Orang yang berhasil, berbahagialah orang senantiasa takut akan Tuhan. Mari kita mau taat, takut akan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Sehingga rumah tangga kita diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang kita kerjakan, semua diberkati. Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Sampai suatu hari kelak, kita berjalan bersama Yesus. Masuk di dalam kerajaan surga, kekal selama-lamanya. Amin. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memegang hidupku, bersama Yesus ku akan selamat masuk surga. Amin, haleluya. Tanpa Yesus ku akan gagal, tanpa Yesus ku akan jatuh. Dengan Yesus aku akan selamat masuk surga. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semua beribadah kepada Tuhan
dan alami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupku diperbarui. Biar hari-hari hidupku senantiasa takut akan Tuhan. Menjadi sukses, diberkati Tuhan. Berhasil. Segala apa yang kita kerjakan berhasil. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.